Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'a 'alaina fi hadzal masjidil mubarak bi qudratihi wa inayatihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat, kudrat iradatnya beserta inayahnya. Di malam ini alhamdulillah kita bisa ditakdirkan lagi oleh Allah untuk bisa kembali berkumpul bersilaturahmi, i'tikaf di masjid yang kita cintai ini, yang mana mudah-mudahan i'tikafnya kita, berkumpulnya kita, majelis kita mendapatkan naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan Muharram yang dimuliakan, kita masuk ke dalam tanggal yang ke-9 ya. Insyaallah Tasu'ah, Yaumul Tasu'ah. Tasu'ah itu apa Tasu'ah? Ke-9. Tis'un 9, Tasu'ah ke-9. Jadi Tasu'ah itu puasa Tasu'ah, Yaumul Tasu'ah, hari yang ke-9. Kita insyaallah besok kita melakukan atau melaksanakan ibadah salat sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa afdhalus shaumi ba'da Ramadan yaum Tasu'a wal 'Ashara. Puasa yang paling afdal selepas Ramadan adalah puasa ke-9 dan ke-10 di bulan Muharram. Puasa sunnah yang paling afdal puasa disebutnya afdhalus shaumi ba'da Ramadan. Puasa yang lebih sempurna selepas Ramadan adalah puasa ke-9 dan ke-10 di bulan Muharram. Insyaallah berarti hari Jumat dan Sabtu. Agenda sesampai ya libur dulu aja gitu. Kita melaksanakan saum 10 Muharram insyaallah. Ini yang hadis yang sahih di amalan di bulan 10 Muharram itu adalah saum di tanggal 10 bulan Muharram itu adalah saum. Tapi para ulama banyak sekali kita mengambil dalam kefadilahan atau fadailul amal. Fadailul amal ketika kita menyangkut tentang masalah fadilah amal, banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Bukan andai kata kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Yang pertama itu sudah jelas puasa. Amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di tanggal 10 Muharram yang pertama adalah sudah jelas. Itu hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni puasa Asyura.
Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Nawawi, ingat Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Ada dua Nawawi, ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Ini dua orang yang berbeda baik dari sisi orangnya dan kurun waktunya, masa hidupnya. Syekh Nawawi itu yang kita kenal dari Tanah Banten. Syekh Nawawi yang bermukim di Mekah, yang karangannya, fatwa-fatwanya itu dipakai oleh seluruh ulama sedunia. Syekh itu Syekh Nawawi. Ada Imam Nawawi dari Baghdad. Ini masuk ke dalam kategori ulama mujtahid mutlak. Cuman beliau sangat bersahaja dan sangat tawadhu. Imam Nawawi ini andai kata beliau membuat mazhab sendiri mampu. Beliau ketika membuat mazhab sendiri, andai kata dia mau melepaskan dirinya dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, beliau mampu. Tapi beliau tidak melakukan itu, justru beliau ittiba itu kepada Imam Syafi'i. Padahal beliau dalam kapasitas keilmuannya mampu untuk membuat mazhab sendiri. Tapi beliau tidak melakukan itu, beliau justru mengambil ittiba kepada Imam Nawawi. Itu Imam Syafi'i. Itu Imam Nawawi loh, beda dengan kita. Ya, pintar satu tiga jual yang keluar ini opat mazhab. Ini di masa sekarang beda pintar satu tiga pintar nanti opat gitu. Kalau hanya pintar sedikit itu sudah bisa mengkomentari ulama-ulama terdahulu. Di dalam pendapat Imam Nawawi itu dari Baghdad ya, bukan yang dari Banten. Kalau yang dari Banten itu Syekh Nawawi, ulama mujtahid fatwa. Ya, mujtahid fatwa, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid mutlak. Bedanya mujtahid mutlak itu sudah ada kapasitas untuk membuat pendapat sendiri karena ada kapasitasnya. Seperti yang kita sudah bahas terdahulu, kapasitas untuk menjadi mujtahid yang insya Allah masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat ya? Salah satunya apa? Hafal hadis. Kan kode ini. Kemudian itu 300.000 hadis beserta sanadnya. Itu baru mudah-mudahan, bukan sudah pasti bisa jadi, tapi baru mudah-mudahan. Andai kata sudah hafal 300.000 hadis beserta sanadnya, beserta sanadnya. Oh, kok 300.000 hadis, kenapa enggak Al-Quran? Kalau 300.000 hadis beserta sanad sudah hafal, apalagi Quran. Betul, gitu. Karena bahasa hadis itu lebih susah daripada bahasa Al-Quran. Sastra hadis itu lebih susah daripada Al-Quran, karena Allah ciptakan Al-Quran itu mudah untuk kita baca. Meskipun dari sisi tafsiran sastra itu lebih susah untuk memahaminya, tapi untuk kita baca lebih mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enteng coba beresok bisa. Orang yang baca Al-Quran baca berjanji. Belum tentu dia mampu. Karena bahasa di luar Al-Quran itu cara pengucapannya lebih susah. Itu karena bikinan manusia. Kalau Al-Quran bikinan Allah ya. Jadi gitu. Imam Nawawi mengatakan, andai kata seorang mukmin, seorang muslim, terus ada kesempatan di hari Tasu'a dan hari Asyura untuk melaksanakan sahur, tapi dia justru memilih untuk tidak melakukannya, maka dikhawatirkan masih ada keraguan dalam keimanannya di dalam dirinya. Diragukan keimanannya di dalam dirinya. Duh, ya ancaman diragukan. Makanya paksakan kita melaksanakan sahur. Yang pertama pada saat yang bisa kita laksanakan. Yang kedua, di dalam hadis-hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Kalau hadis sahih tadi, tapi ini hadis dhaif. Tapi hadis dhaif ketika dikelilingi oleh hadis-hadis yang sahih, maka kedudukan hadis dhaif ini menjadi naik, yakni hadis hasan. Hadis itu secara pokok terbagi dua, 1, 3. Secara pokok sahih, dhaif, maudhu.
sahih, dhaif, maudhu. Nah, yang maudhu ini bukan perkataan Rasul. Yang bukan perkataan Rasul adalah hadis maudhu. Adapun hadis sahih dan hadis dhaif ini adalah perkataan Rasul. Dua-duanya perkataan Rasul. Yang mengakibatkan kondisi hadis ini menjadi sahih dan dhaif bukan daripada ini bukan perkataan Rasul. Dua-duanya perkataan Rasul. Yang mengakibatkan hadis ini sahih dan dhaif adalah yang membawa hadis tersebut. Orang yang membawa, kitanya. Itulah yang mengakibatkan hadis ini menjadi sahih dan dhaif. Adapun hadis dhaif tidak boleh kita gunakan. Hadis dhaif kita tidak boleh gunakan ketika mau menjadi salah satu hadis yang penunjang muhkamat. Apa itu muhkamat? Menentukan hukum satu perkara. Kita mau menentukan ini handphone hukumnya apa? Misalkan kita mau menghukumi handphone, maka kita harus mengambil hadis-hadis yang sahih, tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Adapun ketika kita mau menggunakan untuk sebagai motivasi untuk kita menggiatkan ibadah kita, itu diperbolehkan. Jadi hadis dhaif itu biasanya kita gunakan untuk fadilah-fadilah amal. Fadilah amal bisa kita gunakan seperti di bulan Muharram ini. Di tanggal 10 Muharram ini, selain daripada saum yang memang sudah mutlak ijma para ulama semuanya sepakat tidak ada yang berbeda tentang masalah saum tasu'ah dan saum Asyura, ada kedua, apa? Melaksanakan memperbanyak sholat sunnah. Apa saja sholat sunnahnya, Pak? Di tanggal 10 memperbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah naon biasanya kita ya sholat sunnah hajat, kamar aja gitu. Atau sholat sunnah duha gitu. Atau sholat sunnah tahajud. Kenapa di situnya? Ada bergelimpangan dunia di belakangnya. Atau sholat sunnah tasbih gitu. Sholat sunnah mutlak apa ya? Ya, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah apa? Sholat karena pengen. Ini sholat yang kita kerjakan karena kita senang aja kepada sholat. Saya sampai kita senang dalam sholat. Senang aja. Kita senang kalau orang senang biasanya menambah. Senang sampai datang kan waktunya jadi nambah. Dari seminggu sekali bisa jadi seminggu 3 kali. Karena apa? Senang. Nah, kita kepada sholat senang tidak? Nah, kalau orang senang sholat, dia pasti nambah sholatnya. Loh, sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasul udah habis saya kerjakan semua. Tambah ya sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat senang. Nah, kalau yang sholat mutlak yang disunahkan saja belum semuanya kita ada sholat sunat. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Silakan. Sholat sunnahnya apa? Biasanya duha 4 tambah jadi 8. Atau tahajud biasanya 2. Tambah jadi 8. Atau ada sebagian riwayat mengatakan sampai 12. Witir. Tilu misalnya. Tilu tidak nama-nama gitu. Padahal kita ketahui witir paling afdal itu, salat witir itu yang paling afdal 11 rakaat. Tapi dari dulu sampai sekarang tiru sang itu ya alhamdulillah betul mantep. Perbanyak salat sunnah di tanggal 10. Yang ketiga, amalan yang bisa kita kerjakan. Andai kata kita tidak bisa melakukan saum. Andai kata kita tidak bisa melaksanakan saum, apapun ya, karena kalau laki-laki, insya Allah paling kendalanya karena ada sesuatu yang kerjaan yang sifatnya berat ya. Jangan berat, kan puasa sunnah, puasa wajib saja boleh kok kita untuk membatalkan sholat untuk tidak melaksanakan puasa. Andai kata ada kerjaan yang wajib untuk kita kerjakan yang sifatnya membutuhkan fisik, seperti kita kerja kuli bangunan untuk menafkahi anak istri. Andai kata kita puasa di bulan Ramadan, andai kata kita puasa, saya khawatir keamanan saya terganggu karena membutuhkan konsentrasi fisik yang fit. Maka di dalam ini dibolehkan orang tersebut tidak melaksanakan puasa dan tidak puasanya tidak berdosa. Tapi tetap dia wajib qada. Ini puasa yang sifatnya wajib.
bisa karena saya memang membutuhkan konsentrasi. Konsentrasi itu bisa kita dapatkan ketika kita perut kenyang. Kan biasanya kalau perut nanti kenyang sok ada oleh. Ya di komputer oke sudah boleh gitu. Perlu konsentrasi. Andai kata kita tidak bisa melaksanakan puasa untuk laki-laki atau perempuan yang sedang datang bulan, selain daripada kita tidak bisa melaksanakan sholat juga, maka ada yang ketiga, apa? Silaturahmi, menyambungkan tali persaudaraan. Ingat ada silaturahmi. Yang ini ada dua kata yang sama dari sisi makna, dari sisi bahasa, tapi berbeda dalam sisi tujuan. Yang keempat, ziarah. Ada silaturahmi, ada ziarah. Andai kata kita tidak bisa melaksanakan sahur, kita tidak bisa melaksanakan sholat, maka bersilaturahmi atau berziarah. Itu silaturahmi itu mendatangi. Definisi silaturahmi, ada silaturahmi, ada ziarah nih. Karena dua-duanya secara bahasa artinya mengunjungi. Silaturahmi artinya mengunjungi, ziarah pun artinya mengunjungi. Cuman ada perbedaan makna. Kalau silaturahmi mengunjungi, silaturahmi itu mengunjungi orang. Ini lebih cenderung ke orang. Kalau silaturahmi itu lebih cenderung bahasanya untuk manusia, mengunjungi seseorang yang derajatnya sama. Itu namanya silaturahmi, baik sama dari sisi umurnya, baik sama dari sisi status sosialnya, atau sama dari sisi apa ya namanya jabatan. Itu meskipun umurnya ini lebih tua, tapi di kantor kita satu jabatan, satu kelompok. Itu namanya mengunjunginya adalah silaturahmi. Kita mendatangi adik atau kepada orang yang lebih di bawah derajatnya, itu namanya adalah silaturahmi. Jadi silaturahmi itu mengunjungi, lebih cenderung kepada orang yang derajatnya sama dengan kita atau lebih rendah dari sisi apapun derajat samanya. Berbeda dengan kata ziarah. Nah, ziarah artinya mengunjungi, tapi bahasa ziarah maknanya mengunjungi perkara, bukan hanya orang. Ziarah itu bukan hanya orang, tapi mengunjungi perkara apapun itu, baik benda mati maupun benda hidup. Kalau benda hidup, yang mana perkara ini dimuliakan oleh Allah. Perkara ini dimuliakan oleh Allah, atau Allah mewajibkan kepada kita untuk memuliakannya, meskipun secara umum perkara ini tidak dimuliakan, tapi Allah mewajibkan kepada kita untuk memuliakannya. Ini lebih secara individu. Secara umum ini perkara tidak dimuliakan, bahkan mungkin masuk ke dalam kategori hal yang hina. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk memuliakannya, maka kita mendatanginya disebut ziarah. Jadi ini perkara bukan hanya orang, bisa benda mati. Seperti kita datang ke kota suci Mekah, datang ke sana, bahasanya kan ziarah. Padahal kita ke sana itu mengunjungi apa? Mengunjungi Ka'bah. Sedangkan Ka'bah benda hidup, benda mati. Benda mati, mendatangi Hijri Ismail, mendatangi batu Hajar Aswad, mendatangi tempat-tempat bersejarah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mendatanginya ziarah. Atau mendatangi orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang mendatangi ulama yang sifatnya umum, ini sifatnya umum, mendatangi orang-orang saleh, mendatangi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ini namanya adalah ziarah. Atau ini udah satu nih kata ziarah, atau mendatangi yang secara umum ini perkara tidak dimuliakan, tapi Allah justru mewajibkan secara individunya untuk memuliakan. Seperti siapa? Mengunjungi orang tua. Orang tua kita secara umum mungkin sama derajatnya dengan orang lain, atau malah sebaliknya mungkin saja
secara umum, akhlaknya atau akidahnya, baik secara sosial ataupun secara agama, Allah menghinakannya secara umum. Tapi kita selaku anaknya diwajibkan oleh Allah untuk memuliakannya. Maka kita mendatangi orang tua kita, namanya bukan silaturahmi. Kita mah ada ziarah ke kuburan, mendatangkan ke makam. Tapi ke makam pun itu namanya adalah kenapa? Kenapa nih? Ini kita teman sebaya, kita teman. Ketika hidup teman, bahkan tidak ada istimewanya orang ini. Pegawai terhidup di alam dunia nggak nanya mereka orang tidak dimuliakan. Mau terus suatu hari kita mendatangi kuburannya, maka datang kita. Kenapa? Tadi kata ziarah harus mengunjungi sesuatu ya. Tapi kenapa ketika datang ke kuburan padahal ketika hidup dia sama dengan kita, atau mungkin lebih di bawah derajatnya kita, tapi mendatanginya adalah ziarah. Kenapa? Karena ini hukum secara individu, bukan hukum secara umum. Karena individu Allah mewajibkan kepada kita, siapapun yang meninggal, kita diwajibkan untuk husnuzan. Tidak boleh kita menghakimi mau tahu dia sudah begitu, tidak boleh. Haram hukumnya. Kita diwajibkan untuk husnuzan. Seperti apapun meninggalnya, asbabnya apapun, ketika meninggalnya, ketika dia hidupnya kita menyaksikan dia selaku orang yang mukmin, orang yang muslim, maka kewajiban kita menyebut meninggalnya husnul khatimah. Meskipun kerja botol, atau maut dina dangdutan, atau maut ketika melakukan hal-hal yang maksiat, tetap kewajiban kita. Yang penting dia ketika hidupnya mukmin dan muslim, kewajiban kita adalah husnul dzan. Ketika orang mati dalam keadaan husnul khatimah, maka orang tersebut mulia di hadapan Allah. Maka kita mendatanginya ziarah. Bahasanya ziarah di ilmu husnuzon. Ini husnuzon tadi kan mendatangi sesuatu yang memang secara umum ini memang Allah muliakan, atau secara umum tidak dimuliakan, tapi untuk individu Allah mewajibkan kita untuk memuliakannya. Kita mendatangi, ini hari Sabtu kita bisa mendatangi guru-guru kita, ulama-ulama kita, atau orang tua kita. Datangi ziarah. Yang mengenai kata ziarah terkadang ya karena orang itu tidak tahu dari sisi makna kata ziarah. Mau kemana? Ziarah kepada orang tua dengan doa baik, itu bahasa yang tepat. Karena ketika mengenal kata ziarah, biasanya pemikiran kita langsung menunjukkan kita mendatangi kuburan. Padahal siapa apapun itu, yang penting itu yang dimuliakan oleh Allah, maka mendatanginya adalah bahasanya adalah ziarah. Yang keempat, berziarah. Ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika di tanggal 10. Tadi puasa, kita ulangi lagi. Salat sunnah, memperbanyak salat sunnah. Silaturahmi yang keempat, ziarah. Yang kelima bersedekah. Ini kan yang disebut bukan hanya harus tanggal 10 saja, harusnya tiap hari. Kalau mau lebih hadir. Ketika kita berbicara lebih baik, maka apapun ketika berbicara lebih baik, maka apapun dikerjakannya lebih baik setiap hari. Andai kata tidak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali. Andai kata tidak bisa mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Itu ada momen di sini yang bisa kita kerjakan, silakan. Kita ketika melakukan sesuatu jangan dinisbatkan kepada satu waktu. Betul. Ketika kita melakukan sesuatu tidak boleh dinisbatkan kepada satu perkara. Andai kata memang
dalilnya yang sahih, yang komplit, tapi kita bersandarkannya, ya saya itu tiap hari tidak mampu, setiap minggu saya tidak, setiap bulan saya tidak, minimal setahun sekali. Jadi bersedekah. Sedekah ke siapa? Nah ini sedekah itu, makna sedekah adalah memberikan apa yang kita miliki, baik berupa harta maupun berupa ilmu yang bermanfaat. Kepada siapa? Kepada siapa? Ini sedekah. Ya. Kita memberikan apa yang harta atau apapun yang kita miliki, baik ilmu, harta ataupun apapun, memberikan kepada sedekah. Sedekah. Siapa saja. Ada itu. Kalau kepada yang berhaknya itu sedekah. Kalau hebat kan? Kalau hebat. Sedekah. Misalnya dalam bahasa samutnya diberikan kabatur maka hayat itu. Sedekah itu. Sedekah itu kita memberikan kepada siapapun. Ini orang kaya jadi sedekah. Ini orang nipu jadi sedekah. Ini orang nipu kepada kita. Contoh. Ini saya tuh dari kampung, gak punya uang, gak bisa ongkos. Padahal dia mah nipu. Terus kita kasih, jadi tidak sedekah kita. Jadi kita terus berubah. Bikin. Sedekah jadi mau ketukangan masyarakat apa? Mau itu dengan di polisi, belokan, keluar itu. Makanya mereka mana-mana itu siapin receh. Nih pada receh. Tutupan mobil. Pakai mobil loh kita. Harga 500 nih Ami, padahal sedekah itu. Oh ini ada aturan negara sekarang nggak boleh. Kita kasih aja, nggak apa-apa. Itu pun kita niatnya adalah sedekah. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Ketika kita berangkat, awali dengan sedekah. Kemanapun kita mau berangkat, tiap hari awali dengan sedekah. Bangun tidur, awali dengan kali itu awali dengan sedekah. Kalau kita ingin aman di hari itu, bangun tidur langsung sedekah. Tadi dikirim kita siapa? Istri. Dan kita masa dirampok mereka istri teh. Di dalam hati kita tidak ada perasaan. Ayo, kalau kita ngasih ke anak yatim dengan ngasih ke istri, mana yang lebih menurut kita berpahala? Nah, ini ada anak yatim, kita kasih. Dengan kita ngasih ke anak atau istri, mana yang perasaan kita itulah pahala yang dahsyat di hadapan Allah. Anak yatim, padahal kan istri. Anak yatim sedekah 1 baliknya 10. Anak yatim, kak istri ngasih 1 baliknya 300. Makanya setan tidak akan pernah tenang ketika kita lebih memberi ke istri, menggoda apa ya, jadi kayak istri mah rasanya jadi rampok gue. Rasanya bangun tidur senyum bisa. Senyum itu ibadah sedekah. Begitu bangun tidur ya gitu. Terus gitu lah. Di ke istri sedekah, ke anak sedekah. Ke anak itu ngasih 1 baliknya 60. Yang paling ya ini tingkatan sedekah ya. Kalau kita sedekah ke ulama ngasih 1 balik 900. Ke ulama, ke orang tua ngasih 1 balik 700. Orang tua, maka ke orang tua menempatkan kaki wali dan yang merek. Ya, ke orang tua kebanyakan yang diminta yang dilirik.
Orang tua itu sedekah satu kalinya 700. Maka orang tua yang ada karena setan tidak akan berhenti untuk menggoda. Nah, satu. Yang kedua, yang ketiga tadi kepada istri sedekah satu kalinya 300. Nah, ke anak 60. Di luar itu sedekah satu 10. Mau ke masjid, anak yatim, fakir, miskin. Jadi siapkan ya. Insya Allah tanggal 10 siap kita untuk bersedekah. Kepada siapa? Ya, bagus nama kasih rokok, anak rokok. Nanti ada satu keterangan nanti kita bahas. Nah, di nomor tadi berarti berapa? Kelima, keenam. Di nomor di poin yang keenam, di poin keenam. Ini sedekah ini lebih cenderung ke umum, siapapun kasih sedekah. Nah, ada yang ke-6. Yang ke-6, membahagiakan istri di hari itu. Siapa suami yang membahagiakan istrinya di tanggal 10 Muharram melebihi daripada hari-hari biasa, maka Allah akan cukupi rezekinya di tahun itu. So, bere kasih atau istri teh. Lebaran aja, lebaran kedua aja, katilu. Kasih apapun gitu. Momen ini, karena di dalam keterangan itu siapa orang yang membahagiakan istrinya di tanggal 10, ini lebih cenderung ke apa? Ya silakan, silakan. Membahagiakan kepada istri-istrinya berarti ya. Empat. Kan dia mereka nyambung. Ini teh pada di YouTube ke deh, enggak? Oh, kayak di edit ke. Tanggain dulu mayat saya. Ya. Kan balik itu istri ke suami juga sama juga enggak waktu di tanggal 10 sama. Tapi yang lebih ditekankan di sini mah suami. Oh, suami. Itu yang lebih ditekankan. Jadi kita mengasih kepada istri, membahagiakan dengan cara apapun di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Yang luar biasa gitu. Jadi kalau biasa kita misalkan setiap hari ngasih 100.000 misalkan untuk uang jajan istri kita. Nah, dari itu mah 100.000 2.000. Yang penting lebih dari biasa. Kasih sejuta. Allah ini jaminan dari Allah, jaminan daripada Rasul. Andai kata seorang suami membahagiakan istrinya di tanggal 10, maka Allah akan cukupi rezekinya di tahun itu. Segera amal itu, karena itu semua. Ada beliau kasih istri, bawa jalan-jalan tanggal 10 itu, buka bersama. Oh, gimana? Ya terserah. Atau istri mah paling mudah sebenarnya bawa istri mah 10.000 bawa ke mall, juga di mall seneng ya. Tapi bakalan nih, jadi bakalan mamanya ada dicoba di mall. Masya Allah. Ya, membahagiakan istri, membahagiakan keluarga. Artinya di situ di tanggal 10 yang tadi nomor poin kelimanya itu sedekah, itu lebih cenderung ke umum, siapapun kita bisa kasih, siapapun kita bisa kasih. Anak yatim 50 di tanggal 10 tanggal itu. Panti jompo, orang tua jompo 10, janda tua 10, janda muda. Nomor ke
7. Nomor ke-7 amalan yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Pakai celak. Apa ini? Sifat. Aduh, shadow ini shadow mah. Sifat celak. Ihtihal, namanya ihtihal jadi di sini. Itu kalau yang disunahkan itu yang ada ininya apa? Bukan yang dulu kalau tahu yang ada kuningan, Pak. Yang tempatnya yang kuningan, yang ada kuningan atau apa itulah pokoknya itu yang dari besi, yang dari logam itu. Nah, itu yang serbuk, bukan yang seperti sekarang yang apa sekarang mah? Spidol apa? Henna itu. Oh iya, bukan yang itu yang serbuk. Yang serbuk Arab itu. Ya, yang Arab itu. Itu yang serbuk itu dimasukin, ini yang sunahnya seharusnya dimasukin terus dijepit oleh mata. Si besinya jepit oleh mata, digesek. Itu 3 kali sunahnya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Emang perih. Agak perih. Selepas itu baru bibir mata bagian bawah dikasih yaitu yang pakai celak. Emang udah sudah ada di fokusnya. Jadi sunnah karena Rasulullah SAW dari mulai lahir beliau matanya sudah dicelak. Itu pakai itu 3 kali. Jadi dijepit sama mata, dijepit, dibuka dulu, tempelin, dijepit, gesek. Setelah itu 3 kali. Oh iya, perasaan. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Siapa orang yang melakukan itu, maka Allah akan bebaskan dari penyakit mata. Di tanggal 10. Ini adalah namanya tafaul dalam sembuhnya penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub kan beliau seorang dermawan, orang yang sangat kaya di kampungnya, kehidupannya serba mewah, tapi Allah uji dengan penyakit sehingga seluruh kekayaannya, seluruh putranya Allah hilangkan. Karena ini setan memang meminta kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub dengan yang pertama anak-anaknya dibakar, meninggal. Terus hartanya dibakar juga oleh iblis, ingin menggoda Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap dengan keyakinannya, dan istri-istrinya pun yang ini baru istri-istrinya Nabi Ayub hanya satu yang bertahan, sisanya minta cerai karena nggak kuat melihat kondisi Nabi Ayub dengan kondisi selepas hartanya tidak ada, kekayaannya tidak ada, ditambah penyakit yang Masya Allah gitu. Penyakit pada saat itu aja, sampai penyakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayub di muka bumi ini tidak ada yang menyerupai. Separah-parah penyakit orang di tempat dengan penyakit itu nggak ada yang separah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sampai bolong-bolong. Ininya sampai bolong-bolong. Itu apa? Kusta ya. Sampai bolong-bolong. Kalau orang ngobrol di depan itu, ke belakang itu kelihatan penyakit Nabi Ayub. Tapi Allah sembuhkan penyakitnya di tanggal 10 Muharram. Sampai istri beliau yang paling setia itu menjual rambutnya. Pada saat itu dijual dulu, dibikin pendek dulu, tadinya panjang dipotong pendek, dijual buat apa? Membeli sepotong roti untuk makan Nabi Ayub. Selepas itu dijual lagi sebelahnya, dijual lagi sampai kotak. Itu istrinya yang paling setia. Masya Allah, istri Nabi Ayub. Nah, istri kita mah. Dan itu istrinya. Dan sembuhnya penyakit Nabi Ayub di tanggal 10 Muharram. Maka salah satu pengobatan untuk kita bisa ambil hikmah dari tanggal 10 Muharram adalah untuk supaya kita sehat. Salah satunya adalah dengan menggunakan celak sifat. Nomor ke-8 yang bisa kita kerjakan di tanggal 10 Muharram, yakni membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Baca surat Al-Ikhlas. Ayo,
1000 kali. Al-Ikhlas 1000 kali. Sampai itu paling 45 menit. Itu paling 45 menit. Aku main bola gitu aja. Sepedahan. Berapa tuh? Setengah hari kan? Itu dimulai berangkat jam 6, pulang 12. Hanya sepedahan main kuat. Tinggal duduk ganti ke sepedahan. Kan libur sarawak ganti. Istri mau kemana sepedahan di mana di sini gitu. Yang nomor ke 9, nomor ke 9 memegang kepala anak yatim. Ini memegang mukul. Jangan ini hanya memegang ya, hanya mengusap. Bukan artian memberi, bukan artian beda lagi itu poinnya. Karena siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan hapus dosanya orang tersebut sebanyak rambutnya anak yatim tersebut. Oh, jangan bobok, pulang botak. Anak yatim ya, anak yatim itu mana anak yatim teh? Usianya ya berarti ada. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya usianya belum balik. Yang belum balik. Anak yatim Indonesia. Ini mah dipilihan. Anak yatim mah dipilihan. Mana bukti? Oh diusap. Yang mana bukti? Dan jadi mengusap kepala anak yatim. Karena biasanya anak yatim itu sampai tinggal kelakuan anak yatimnya. Anak yatim itu anak yang usianya belum balik, biasanya menguji daripada keimanan kita. Tinggal akhlak anak yatim biasanya menguji orang yang bandel. Kebiasaan ini biasanya anak yatim itu bandel, susah diatur. Kebiasaan anak yatim, akhlak anak yatim biasanya jelek. Kenapa Allah seperti itu? Karena untuk menguji iman kita. Mereka menghujat mana? Ketika kita menghujat, ketika kita tidak menyayangi, ingat Allah ancam dalam Al-Quran. Itu untuk menguji iman kita. Biasanya anak yatim seperti itu. Maka di tanggal 10 bisa dengan penuh kasih sayang. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan hapus dosanya sebanyak jumlah rambut si anak tersebut. Cari anak yatim. Dan nomor 10 itu nomor 10 menjenguk orang yang sakit. Menjenguk ya. Besuk. Aduh udah nggak ada. Sarikin apa? Mereka sah. Punten kan? Ngambil sunnahnya. Jadi menjenguk orang yang sakit di tanggal 10. Kalau akan hitung setiap angkanya 10 ibadah. Jadi tengok siapa yang ada sakit, tengok oleh kita. Tapi dengan bawa ya adab-adabannya ya. Tengok orang sakit itu ada adab-adabannya. Yang pertama ada adab-adaban menjenguk orang yang sakit, bawa oleh-oleh apapun itu. Bawa oleh-oleh, pernah sunnah bawa oleh-oleh itu. Jadi dari manapun, apalagi kita yang sudah punya keluarga, ketika kita bepergian kemanapun tanpa istri kita, maka disunahkan pulang itu bawa oleh-oleh sunnah. Bawa apa saja. Mau bawa istri muda, sudah nanti bawa oleh. Madu namanya. Madu yang bercanda. Oh,
Siap. Tinggal skillnya aja. Gila. Jadi membawa oleh-oleh, jadi menjamu itu satu membawa oleh-oleh, yang kedua memberikan motivasi. Dia mau hanya naon, yuk kamu tak ini mau cuma main istighfar nih, itu ada apa yang memberikan motivasi yang baik. Jadi jangan memberikan penyakit apapun ketika kita mendatangi orang yang sedang sakit, penyakit apapun, maka kita berikan motivasi. Mendoakan yang ketiga adabnya adalah mendoakan, yang keempat adabnya minta didoakan. Ini awas nih, kebanyakan kita suka lupa meminta doa kepada orang yang sakit. Karena doa yang salah satu doa yang Allah kabulkan selain dari para orang yang ditolimi, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu doanya makbul. Maka selain kita mendoakan, kita pun minta doa. Minta doa. Kita sudah mendoakan juga kami, mudah-mudahan apa gitu, silakan. Karena orang yang sedang sakit itu doanya makbul. Itu ada katakan kita masuk ke, terus jangan terlalu banyak tertawa. Kita berikan motivasi tapi jangan terlalu banyak tertawa. Dan yang lainnya juga jangan makan di depannya. Kalau hafal pahit kan dan jangan terlalu banyak makan. Makannya jangan terlalu di depan. Nomor ke-11. Nomor ke-11 menyantuni anak yatim. Itu tadi memegang. Nah, sekarang menyantuni. Beda ini, dua band yang berbeda. Tadi kalau kita tidak bisa menyantuni, minimal memegang. Kalau kita bisa menyantuni, memegang juga. Menyantuni anak yatim di tanggal 10. Tadi yang sedekah, maka yang sedekah itu dianjurkan. Sedekah apa saja ya? Sedekah apa saja. Maka orang tua kita dulu biasanya momen tanggal 10 itu sudah bikin bubur. Kalau permasalahan dari mana? Kenapa bikin bubur? Pada intinya mau melaksanakan sedekah. Ingin memberikan sedekah. Kan ini kepada keluarga. Ingat sedekah itu ke siapapun. Jadi orang tua dulu kita biasanya memberikan sedekah dengan istilah bubur surok. Memberikan itu ya. Sedekah surok. Yang nomor ke 12 mandi harus tanggal 10 mandi besar dan potong kuku potong. Dari mana mulainya? Ini ada beberapa, kita ambil satu saja. Ada cara memotong kuku yang disunahkan. Ini ada beberapa caranya, cuman kita ambil satu saja. Kita ambil satu saja. Kok itu gitu? Kan yang lain begini. Ya, itu juga tahu lah saya. Intinya kita ambil satu saja, karena ada beberapa jalur. Yang kita ambil dari pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sunahnya dari telunjuk kanan. Kanan telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Dan telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Nanti dilanjut ke tangan kiri dari mulai kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Nah, gitu kan? Atau ini kita ngambil lagi satu lagi nih, karena Imam Ghazali ada dua. Atau begini, dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, langsung ke jari manis. Kiri, jari manis, tengah, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol, dan jempol. Terakhir jempol kanan. Jempol kanan. Tapi saya pribadi memakai pendapat yang nomor 1. Nah, kita ambil satu saja lah, jangan begitu. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol. Baru ke tangan kiri, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk,
jempol. Itu yang disunahkan, salah seperti itu. Dan tidak boleh di hari-hari yang tidak diperkenankan, seperti hari yang dianjurkan potong kuku itu dianjurkannya satu hari Senin, dua hari Jumat, hari Kamis ba'da asar, bukan dari pagi. Kamis ba'da asar dan Jumat sebelum Jumatan. Pagi sampai sebelum Jumat itu yang disunahkan. Kalau hari Senin dari pagi sampai sore. Kalau hari Senin dari pagi sampai sore. Kalau hari Kamis ba'da asar dan tidak boleh malam. Tidak boleh malam. Ba'da asar. Kalau hari Jumat dari pagi sampai menjelang Jumatan. Itu yang disunahkan. Dan sangat dilarang Imam Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau sangat melarang memotong kuku di hari Rabu. Kenapa? Karena di situ bisa mengakibatkan kita terkena penyakit pikun, lupa. Namun di hari Rabu dan biasanya sok motong kuku di hari Rabu kan itu nanti efeknya sok loba utang. Bahaya. Kembali tadi ke kaki ya. Kaki belum. Tadi baru tangan. Kembali ke kaki. Kalau kaki dari kanan langsung, nih kaki misalkan dari kelingking langsung ke jempol ke sini. Kalau kaki, ini misalkan kaki kanan dulu dari kelingking, ke sini, langsung ke jempol, jadi mana teh? Mapan. Sejajar. Kalau kaki, malam nggak boleh. Hari apapun, kalau mandi, nyata kalau mandi. Larangan memotong kuku malam hari itu hukumnya apa? Larangannya makruh. Mana dari nanya makruh? Kuku kan nanti Muhammad ini ngomong banget. Nyebut makruh, gampang dari nanya. Nyebut haram. Tidak apa, tapi larangan. Tapi larangan ini Rasul melarang memotong kuku di malam hari. Ada larangannya, tapi nyebut makruh kita tahu dalilnya, nyebut haram nggak tahu. Maka ulama-ulama dulu cerdik membuat satu kaidah yang ini hukumnya makruh bukan, haram bukan. Apa? Pamali haram bukan? Bukan. Makruh? Bukan. Nyebut pamali ayat dalil nanti itu butuh dalil. Tidak butuh dalil. Kalau nyebut makruh butuh dalil, nyebut haram butuh dalil. Karena ini muhkamat, dalilnya yang sahih, tidak boleh yang dhaif. Nah, sedangkan umat Islam banyaknya yang nggak tahu ketimbang yang tahu. Sehingga ulama dulu cerdik bikin satu kaidah yang tidak butuh dalil. Pokoknya larangan. Famali ini membuang daripada kalimat bil mudhari. Arti kata sesungguhnya fama yajuzu li. Artinya pokoknya perbuatan ini tidak boleh kita lakukan. Famali itu bahasa Arab. Kalau bil mudhari yang panjangna asal kata fama yajuzu li. Buang bil mudhari yang panjangna famali. Famali. Nah, kalau orang tua dulu seperti itu. Mau dengan kuku putih famali. Butuh dalil nggak nyebut famali? Beda dengan nyebut makruh. Paling salah usaha. Ya kalau salah usaha, kenapa dilarang? Kalau dulu makruh pamali teh sieun aya dosa. Memang tidak ada pamali teh. Aya ada juga. Nangan pamali dina kaidah Islam moal menang ya, tapi dekat kiamat dulu poe deui. Ya karena itu kaidah kita, kaidah di Indonesia tentang kecerdikan para ulama membuat satu
kaidah, membuat satu kaidah supaya umat Islam yang masih awam ini terselamatkan dari hukuman yang seharusnya tidak boleh diucapkan ketika nyebutkan rukuk di tengah malam hari, nyebut haram. Ada apa dalilnya? Nyebut makruh. Ada apa dalilnya? Nyebut haram, sieun makruh, nyebut makruh, sieun haram. Ayo, kan dalilnya apa? Gak tahu. Mana kedudukannya, mana mukamatnya, mana mukotepnya, mana mu'alafnya, mana musafahnya. Bingung begitu kan? Karena itu tadi kalau kita mau menyusun menghukumi satu perkara butuh beberapa itu sakunah benar dina Al-Quran larangan jojol sering kamu sesat jangan semudah itu, tidak sesemudah itu. Nah maka orang tua kita dulu ada ulama ini yang bikin bukan orang-orang sembarangan nih, yang membimbing kaidah ini orang-orang yang sokaina siapa umat Islam yang membuat satu kaidah yang dipakai oleh seluruh umat Islam. Orang sekarang bikin. Kalau dulu kan ulama dulu amalin dipakai semua orang tuh dipakai. Siapa ulama zaman sekarang yang membuat satu kaidah yang dipakai oleh umat sebelumnya? Gak ada. Ini menunjukkan kecerdikan dan kepintaran ulama-ulama dulu untuk menyelamatkan umat dari keawamannya. Ini umat masih awam, nggak tahu nih. Tongkrongan dulu aja lagi awam. Makan, tapi pakai coet, atau pakai katel. Mandi, ada larangannya? Ada larangannya nggak? Coba buka di dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi menerangkan tentang larangan makan menggunakan wadah apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Uang itu kan bisa dipakai. Coba lihat dia. Al-Imam Nawawi itu menyebutkan, ini Rasul pernah mengatakan, ini Rasul pernah melarang orang makan menggunakan wadahnya ini. Tapi dalilnya tidak disebutkan. Sehingga tapi ada larangan. Kan Rasul tidak pernah jadi makannya ketika beliau diaturkan makan dengan sendok garpu dan pisau. Ketika Rasul dijamu di satu tempat, satu hidangan makanan, terus di meja itu disediakan hanya garpu dan pisau, maka Rasul mengurungkan untuk memakannya. Dalilnya berarti Rasul melarang, gak mau. Itu makan dengan kamu pernah aja setek, warung setek kan itu. Makan gaya gitu sih orang Eropa. Balik lagi matahari asin. Orang Eropa matahari asin. Jadi Rasul itu tidak pernah jadi, dan Rasul itu tidak pernah jadi ketika makannya harus menggunakan sendok dan garpu. Nah, kita menjadi satu kebiasaan sendok garpu. Nah, ini larangannya apa? Masuknya kemana? Kan nggak tahu, pokoknya yalah kembali. Nah, segitu. Ada yang bisa diamalkan? Insya Allah. Insyaallah ya, besok kita laksanakan sahur. Bersama mal masanya. Bersama. Dan kita laksanakan sahur, jangan sampai kita hari Jumat dan andai kata Jumat tidak bisa, minimal Sabtu dan Minggu. Minggu Ahad. Kalau Ahad berarti bulan Hijriah. Kita masuk nyebut Ahad, tapi Masehi Januari di tengah Ahad. Januari tidak ada Ahad. Januari aja kan? Minggu. Kalau Muharram Ahad. Kalau sama Buli, sama aku tapi gado-gado lah, enak lah yang pertama gitu. Januari di tengah Ahad. Januari mah ada Ahad. Januari mah Minggu. Yang ada Ahad Muharram.
Muharram, Safar, sopan. Rajul, akhir, Rabiul Awal, akhir atau Syahri, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, ada yang ngomong malam Sya'ban, mulut, sini mulut, Rabiul Awal, Dzulhijjah, Rajab, Wah puasa, sama Rabi, itu bahasa Jawa, bahasa Jawa, orang Jawa ukur, tanah Jawa yang mengetahui, dibawa ke luar tanah Jawa, nggak kok ya, Muharram, Safar, mulut, sini mulut. Ini yang perlu kita bahas. Ini ada mulut, siling mulut. Nih ada Jumadil awal, ada Jumadil akhir. Tapi Jumadil awalnya tidak ada silih Jumadil awal. Ya kan? Ketika Ramadan, saya silih Ramadan. Yang ada silihnya hanya di mulut. Silihnya tuh kayak gula tuh. Sama. Ini kalau kita lacak, kalau kita telusuri, orang Islam Indonesia pada saat dahulu sangat-sangat mengagungkan bulan Maulid. Kalau dulu ulama jarang, yang paham sangat sedikit, sehingga kalau di bulan Maulid atau Rabiul Awal itu dipakai untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Ini kakeknya berbicara dulu. Dulu itu kalau orang muludan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang muludan tuh di kelompok-kelompok, muludan masjid, muludan RT, RW atau kelurahan. Sekarang di kelompok-kelompok. Kalau dulu Maulid itu, bulan Maulid itu setiap rumah. Ini dongeng kenapa? Ini kata kakek saya, kakek buyut. Dari dulu itu setiap rumahnya itu dibacakan riwayat Rasul. Kenapa? Karena mereka sangat meyakini hadis Rasul, inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmah. Bila mana di satu rumah dibacakan atau disebut-sebut atau diceritakan sejarah orang soleh, maka tatanazzalur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat di rumah itu. Ini orang tua dulu itu sangat meyakini dalil itu, sangat meyakini hadis itu, sehingga setiap rumah ingin muludan, ajengan menghiji. Kiai cuma satu, tapi yang pengen selembur. Hari sebulan cuma ada 30. Ini yang pengen muludan masih banyak, sehingga para ulama dulu, ini saya pengen maulid tapi saya sudah gak kebagian agenda di bulan maulid, saya harus di luar bulan maulid Rabiul Tsani. Kata para ulama, ke bios kata di sini sehingga dari kata ulama-ulama yang mengatakan biarin, itu juga masih silihnya, silih teh emperan, emperan. Maka diambil mulut, silih mulut, menunjukkan tentang ulama dulu, orang tua dulu kita itu sangat mengagungkan terhadap maulid baginda Rasulullah SAW. Nah, ini nama maulid deh. Apa itu maulid? Inti daripada maulid, judul maulid apa? Yang disebut dengan muludan atau maulid Nabi. Ya udah jelas itu maulid itu. Intinya menceritakan sirah Rasulullah SAW. Maulid itu menceritakan hikayat hidup Rasul, menceritakan itu Pak Jaji istrinya akan menceritakan kisah Rasul. Mau dia kami istrinya adalah menceritakan kisah Rasul dari mulai, kalau Pak Jaji itu dari mulai sebelum lahir
ketika lahir sampai beliau wafat. Mencek bahasa ulang nama biografi singkat. Biografi singkat, cuman kita nggak tahu jerona bahasa Arab soalnya. Jadi ulimba bismillahil aliyah tahunan soleh gitu. Apa sih yang dibaca dia nggak ngerti. Ya, padahal intinya itu menceritakan kisah Rasul tapi dibikin sastra. Kalau kita mah apa ya? Puisi. Jadi kisah seseorang dituangkan ke menjadi itu apa? Syair gitu. Jadi ini kisah seseorang tapi dibikin jadi sebuah ada tanda lagunya gitu, ada lagunya, ada itunya, iramanya. Nah, itulah maulid. Jadi intinya dalamnya itu mengisahkan biografi singkat daripada perjalanan hidup Rasulullah SAW tentang akhlaknya. Bahkan Rasulullah SAW syadidul haya'i wat tawadhu. Rasul itu sangat pemalu, Rasul itu sangat tawadhu. Wa yutilu shalah wa yansuru khutbal jumu'iyah. Selain pemalu, selain tawadhu, Rasul suka memanjangkan salat ketika salat Jumat dan memendekkan khutbah Jumat. Urang ayeuna dibalik. Wa yutilu shalah wa yansuru khutbal jumu'iyah. Rasul itu memanjangkan salat, memendekkan khutbah ayeuna. Wow, khutbahnya setengah jam, sholatnya 10. Gitu ya, jadi Rasul dan lain-lain sebagainya. Intinya di dalamnya adalah menceritakan hikayat hidup Rasulullah. Apakah salah kita mendengarnya? Kita dengarti, atau dapat mendengarti, salah. Orang susul atau kalau macam dengarti lah. Bahasa Arab dari orang bahasa kota gitu. Saya makanan lagi lain korma ya teh sunat dan hariwan baca benar oke dengarti banyak sekali bisa banyak begitu kejadian-kejadian yang istimewa yang dituangkan melalui bahasa ini seperti ini ada seperti kaidah anta syamsun anta badrun anta nurun. Ini kaidah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ini kaidah ini tidak pantas bahasa ini. Kau laksana matahari, kau laksana bulan purnama. Ini bahasa ini, kaidah ini yang diperdebatkan oleh para ulama karena bagi Rasul ini sesuatu yang tidak pantas. Ini penghinaan. Engkau di Rasul itu diibaratkan matahari, Rasul diibaratkan bulan purnama. Kenapa? Karena matahari dan bulan purnama adalah tetesan kecil daripada nurnya Rasul. Ini tetesan kecil. Tapi kenapa? Maka ulama ini, Syekh Al-Imam Bushiri mengatakan nggak ada dari bahasa ini. Ini nggak ada dari bahasa. Makhluk apa yang nampak oleh seluruh manusia yang nampak indah, besar, gagah? Yang nampak oleh manusia adalah andai kata ada lagi di atas matahari maka aku gunakan perkara itu. Tapi nggak ada lagi. Jadi keterbatasan bahasa sehingga Imam Muslim meneruskan antarulun penurin engkau cahaya di atas cahaya. Mesti bahaya. Sudah tidak ada lagi bahasa untuk yang lebih daripada itu gitu. Jadi ini keterbatasan bahasa. Imam Muslim diprotes oleh ulama se-Aqsa pada saat itu ketika mengatakan anta badrun anta syamsun anta badrun, kau laksana matahari, kau laksana bulan purnama. Diprotes ulama. Nah, matahari hanya tetesan sekecil daripada nurnya Rasul, bulan purnama tetesan, engkau ibaratkan Rasul dengan matahari. Ini sesuatu penyebutan yang ini menghina kepada Rasul, menghina bahasa itu. Imam Muslim mengatakan, apalagi yang harus saya gunakan bahasanya. Ini keterbatasan bahasa. Manusia tidak ada lagi yang nampak oleh umumnya manusia. Makhluk Allah yang paling dahsyat, makhluk Allah yang paling indah, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang gagah, kecuali matahari dan bulan purnama. Andai kata ada makhluk Allah yang nampak lagi oleh umumnya manusia yang dilihat dan indah dan lain sebagainya, maka aku gunakan itu. Tapi nggak ada lagi. Ini keterbatasan bahasa. Para ulama. Maka tapi para ulama tidak. Coba teruskan
dengan bahasa yang lain. Maka Imam Busiri menuliskan dengan anta nurun, Allah dari kau laksana cahaya di atas cahaya. Ya, itulah. Itu para ulama itu dalam menyanjung Rasulullah berlebihan tidak. Tidak kurang karena andai kata dunia, bumi, surga, neraka, makhluk Allah seluruhnya yang Allah ciptakan dibikin satu, itulah Rasulullah SAW. Seluruhnya dibikin satu. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul afla. Andai kata aku tidak pertama menciptakan kau Muhammad, lama khalaqtul afla, maka aku tidak akan menciptakan seluruhnya. Andai kata Allah tidak menciptakan terlebih dahulu Rasul Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan seluruhnya. Maka surga neraka itu adalah tetesan kecil daripada nurnya Rasulullah SAW. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, pantas Rasul kontrol, melihat surga ditengok, itu di neraka dilihat, seluruhnya ditengok. Imam pengontrolannya, kontrol. Karena seluruhnya itu tercipta asbabnya daripada percikan nurnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Lebih offset 5 menit. Nah, ini lagi kira biasanya ngomong offset. Main bola mah kayak kepanjangan waktu. Ayo ngaji mah kepanjangan waktu sedikit. Tidak tahu saudara. Di sebelah 12. Ini main apa? Kira sebelum ditutup ya. 1. Puasa. Banyak sholat. Terakhir ziarah. Bahagiakan sedekah. Yang sakit motor buku salat Alibas 1000 oh enggak apa motor mandi besar mandi khusus itu itu busula saya pentingkan itu lah dengan nama jangan tidak kemana dikasih jodoh yang soleh, dikasih kemudahan dalam mencari jodohnya, amin ya Allah. Dunia tuh manusia sama perempuan itu lebih banyak sekarang. Naik ke Kabupaten Perahu tinggal kota Bandung tuh awal kalau udah susah, jangan susah datang ke Wigajah jam 5 sore. Datang ke Wigajah jam 5 sore. Bubar pabrik kecil menang 10 ribu.